kandungnya. Diikat untuk dilelang pada pesta pernikahan. Dia tidak peduli dengan pria seperti apa, asalkan penawar tertinggi bisa mengambil putrinya sebagai istri. Tidak ingin menikahi menantu kedua, Sen Shaojian. Putri sulungnya cantik, bahkan menawar dengan harga miliaran. Di tempat dan kamar tidur dengan wanita itu, wanita tua yang hanya memikirkan uang, langsung mengusirnya. Namun saat ini, suami wanita yang sudah meninggal itu datang. Ini membuat ibu mertua yang bersalah ketakutan. Dia ketakutan sampai jatuh ke lantai. Ternyata baru saja, wanita tua itu memaksa putri sulungnya untuk menikah lagi. Bahkan bersekutu dengan putri keduanya. Menutupi rahasia membakar suami wanita itu selama 5 tahun. Tidak tahu bahwa pemuda itu adalah inkarnasi kaisar kematian di dunia manusia. Api biasa di dunia manusia sama sekali tidak bisa melukainya. Setelah kaisar kematian menyelesaikan pemberontakan di dunia kematian, dia kembali ke dunia manusia. Setelah mengetahui ibu mertua ingin menjual istrinya, maka dia meminta utusan dari dunia manusia, menyiapkan mahar senilai triliunan untuk wanita itu. Sementara dia sendiri pergi ke acara pencarian pasangan untuk menyelamatkan istrinya. Melihat wajah wanita itu, dia sebenarnya tidak ingin berselisih dengan ibu mertua lagi. Namun, tatapan yang tajam itu melihat Sen Shao yang kaya mendukungnya. Maka dia bersama para elit berkuasa bersekongkol untuk mengusirnya dari tempat acara. Ini adalah Hotel Yunting yang mewah, klub paling mewah di Yusu. Harus memiliki kekayaan lebih dari 1 miliar, baru bisa masuk. Kau juga tidak melihat dirimu sendiri. Apa statusmu sendiri? Apakah kau pantas bersaing dengan Sen Shao untuk memperebutkan calon istri? Kau berbaring di tempat tidur selama 5 tahun. Semua ini adalah karena keluarga Su yang merawatmu. Berapa banyak uang yang kau miliki? Kami belum tahu. Tidak 1 sen pun. Sen Shao, dia bersedia memberikan mahar senilai ratusan miliar. Pemuda itu mengolok-olok mahar senilai ratusan miliar itu apa. Dia bahkan mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan mahar senilai triliunan untuk wanita itu. Tidak disangka, dia diejek dengan keras oleh para elit. Sang pangeran yang sombong dan merasa dirinya paling benar, mengira pemuda itu datang untuk mencari masalah demi uang. Maka dia mengeluarkan kartu bank senilai 10 juta. Mengatakan itu adalah uang untuk membeli istrinya. Pemuda itu marah dan langsung mendorong si kaya ke lantai. Maka, si kaya menjadikannya paman yang terhormat dengan pangkat bintang 1. Sen Changkong datang dengan tergesa-gesa, hanya dengan kekuasaannya sendiri, memaksa pemuda itu untuk mematahkan kedua kakinya. Pemuda itu memanggilnya untuk bertarung langsung dengan dirinya. Ibunya melihat pemuda itu berani melawan Sen Changkong yang memiliki kekuasaan besar. Maka dia menghina pemuda itu dengan kata-kata kasar. Istrinya khawatir pemuda itu akan dirugikan. Dia juga memintanya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Sen Changkong. Tidak disangka, pemuda itu berkata bahwa Sen Changkong tidak bisa mengganggunya. Bagus. Nak, kau tahu siapa aku? Tuan Zuyan, kepala kuil Zansen, setuju denganku. Izinkan aku masuk ke kuil Zansen. Aku ingin menghancurkan seseorang di kuil Zansen. Seperti menghancurkan semut dengan mudah. Begitu mudah seperti menghancurkan semut. Hari ini aku akan menghancurkanmu, Haduanju. Atau menghancurkan seluruh keluarga Su. Siapa lagi berani mengatakan satu kata pun? Tujuan awal pendirian kuil Zansen untuk melindungi Dacia, menghapus dewa dan iblis dari luar wilayah. Jika seperti kalian, hanya melakukan intimidasi terhadap pria dan menindas wanita, lebih baik bubar di tempat saja. Hei bocah, kau tadi bilang dia tidak pantas, tapi sekarang kau bilang dia akan mati muda. Sekarang bagaimana? Kau bahkan bilang ingin membubarkan kuil Zansen. Kau tidak akan tertawa sampai mati kan? Menghina kuil Zansen, kau akan mati hari ini. Tuan Sen, siapa itu Ye Wushuang yang tidak berguna? Tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Su. Dia yang menghina kuil Zansen. Ya, benar. Tuan, tolong jelaskan situasinya kepada kuil Zansen. Hal ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Jangan pernah membawa masalah ke keluarga Su. Tuan Sen, aku mohon padamu, asalkan kau membiarkan Wushuang pergi. Biarkan keluarga Su pergi. Aku, Su Yue, bersedia menjadi budakmu seumur hidup. Tolong, Yue. Jangan begini. Jangan khawatir, aku tidak salah. Satu-satunya orang yang bisa membubarkan kuil Zansen hanya Tuan Hades. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa kau adalah orang itu kan? Hanya Tuan Kaisar Kegelapan yang bisa melakukannya. Tak ada yang bisa menandinginya. Tuan Kaisar Kegelapan, kan? Jika dikatakan, aku adalah Wushuang, yang menyamar sebagai Tuan Kaisar Kegelapan, kejahatan itu layak mendapat hukuman mati. Tunggu apa lagi? Mulai. Sen Changkong, mengapa kau berani memastikan aku bukan Tuan Kaisar Kegelapan? Dasar sampah. Kau masih berpura-pura saat kau hampir mati. Aku akan memberitahumu dengan jujur. Pamanku tidak hanya mendapatkan Zuyan, penghargaan dari orang dewasa, tapi di 5 tahun yang lalu,
Di upacara penobatan Kaisar, dia melihat kehebatan Tuan Kaisar Kegelapan. Jika kau benar-benar Tuan Kaisar Kegelapan, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Benar, Paman. Tentu saja, 5 tahun yang lalu, Tuan Kaisar Kegelapan. Berjubah putih. Aku memperhatikan dari kejauhan. Sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Lucu sekali. Siapa yang memberitahumu? Jubah Kaisar adalah putih. Kau masih berpura-pura kan? Jubah Kaisar bukan putih. Apa mungkin hitam? Tuan Sen, jangan pedulikan badut ini. Silakan lanjutkan ceritakan kepada kami. Upacara penobatan Kaisar Kegelapan. Biarkan aku memberitahumu. Kaisar adalah pemimpin kuil pembantaian. Bertanggung jawab atas hukuman 3000 alam semesta. Mengadili segala sesuatu di dunia. Berjalan di tengah malam gelap. Satu jubah Kaisar adalah hitam. Menantu yang tidak diinginkan dari keluarga Su. Katanya masih ada beberapa kebenaran. Jubah Kaisar yang hitam lebih sesuai dengan identitas Kaisar Kegelapan. Ye Wushuang ini. Dari mana kau tahu semua ini? Orang bodoh ini berbaring di tempat tidur selama 5 tahun penuh. Bagaimana mungkin dia lebih tahu daripada Tuan Sen tentang urusan kuil pembantaian? Menurut pendapatku, mungkin dia selama 5 tahun ini terbiasa bermimpi menjadi Kaisar Kegelapan. Sekarang dia sudah bangun, tapi mimpinya belum berakhir. Kalian tidak percaya yang sebenarnya, tapi kalian menganggap kebohongan sebagai kebenaran. Apakah itu benar atau palsu? Aku ingin kepada semua yang hadir. Kau seharusnya memiliki penilaian sendiri dalam hatimu. Tapi kau, mengapa kau selalu hidup dalam mimpi? Tidak mau menerima kenyataan. Tidak tahu apa-apa. Bocah, berani bertaruh. Semakin menarik. Katakanlah, bagaimana aturan taruhannya? Kita bertaruh dengan jubah kematian 9 naga ini. Apakah itu hitam atau putih? Jika jubah kematian 9 naga ini putih, kau harus terjatuh dari sini, mengelilingi Hotel Yunting dan merayap 3 putaran. Lalu belajar menyalak seperti anjing. Dan akhirnya bunuh diri di hadapanku. Baiklah, lalu jika jubah kematian 9 naga ini hitam, bagaimana mungkin itu hitam? Aku akan memberi Anda beberapa nasihat. Kau langsung saja belajar merayap seperti anjing. Tutup mulutmu. Kau, dia. Karena ini adalah taruhan. Ada yang menang dan ada yang kalah dalam taruhan ini. Jika jubah kematian 9 naga ini hitam, aku mewakili keluarga Sen. Aku akan memberikan seluruh harta keluarga Sen dengan lengkap. Paman, aku tidak akan kalah. Tidak cukup. Kau yang tak tertandingi. Harta keluarga Sen hampir mencapai triliunan. Apakah itu tidak cukup untuk bertaruh? Nyawamu yang murah. Aku akan memberikan hadiah pernikahan senilai triliunan untuk menikahi Yuir. Aku bersedia memberikan hadiah pernikahan senilai triliunan. Apakah kau pikir aku peduli dengan harta keluarga Senmu? Harta kecil itu, kau yang tak tertandingi. Jangan bicara tentang apakah kau punya atau tidak. Hadiah pernikahan senilai triliunan. Hanya nyawamu yang murah. Tidak berharga sedikit pun. Kau yang tak tertandingi. Aku akan bertaruh nyawaku untukmu. Bertaruh bahwa jubah Kaisar Kematian adalah hitam. Atau bunuh diri. Bertaruh nyawa dengan aku. Taruhan dari keluarga Senmu. Jauh dari cukup. Namun, aku melihat bahwa kau masih memiliki keberanian seorang pria. Aku membiarkan kalian melihat dan belajar banyak hal. Wushuang, kau tidak boleh bertaruh dengan mereka. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Yuir, apakah kau masih ingat 5 tahun yang lalu? Malam itu, apa yang aku kenakan? Apakah kau bilang pakaian hitam itu adalah jubah Kaisar Kematian? Benar, kau yang tak tertandingi. Jangan berpikir bahwa dengan hanya menemukan pakaian sembarangan, kau bisa menipu aku dengan pakaian. Kabarnya, jubah Kaisar Naga ini, bersama dengan Tuan Kaisar Naga, mencapai keilahian setelah menjadi dewa. Kecuali Tuan Dewa Kematian, orang-orang di luar mengenakan mati dengan cara yang mengerikan. Benar-benar aneh. Aku juga pernah mendengar legenda ini. Benar-benar layak menjadi satu-satunya kaisar di 3 dunia. Masuklah. Tidak mungkin itu benar-benar. Hanya ada satu di dunia ini. Jubah Kaisar Naga. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Benda seperti ini, bagaimana mungkin ada di tangannya? Rambut panjang, pengetahuan pendek. Aku berbicara tentang kalian berdua. Kau yang tak tertandingi. Aku menyarankan kau untuk patuh. Dan bersiap-siap untuk bunuh diri. Mempermalukan Tuan Dewa Kematian. Tidak semudah itu untuk menghentikannya dengan hanya meminta maaf. Apakah itu benar atau palsu? Cukup dengan melihat, kita tahu. Buka matamu dengan lebar. Lihat dengan jelas. Jubah Kaisar Naga. Apakah itu hitam atau putih? Itu hitam, benar-benar hitam. Benar-benar hitam. Teknik pembuatan sangat mewah.
Dan di atas. Dan Tuan Hades. Segel naga yang unik. Lambang naga kegelapan. Juga dikenal sebagai lambang dewa pembunuh. Hanya keberadaan yang tak tertandingi. Layak memiliki. Tuan Sen. Apakah Anda melihat sesuatu? Paman. Kau juga tahu. Sekarang teknologi sangat maju. Cukup mengeluarkan sedikit uang. Bisa diproduksi secara massal. Menghasilkan jubah seperti ini. Masuk akal. Kau bilang jubah ini asli. Iya memang asli. Omong kosongmu. Bocah. Metode untuk memeriksa jubah ini. Hanya ada satu. Yaitu kutukan jubah kegelapan 9 naga. Kecuali Tuan Kaisar Kegelapan. Siapapun yang memakainya akan mati. Bukan kutukan. Tapi kebanggaan jubah kegelapan 9 naga. Tidak ada orang lain yang pantas mendapatkannya. Hari ini, aku sendiri akan mengungkap kebohonganmu sendiri. Tuan Sen, tunggu sebentar. Aku bersedia membantu Tuan Sen memakai jubah. Bersama-sama mengungkap kebohongan ini. Kebohongan sampah yang tidak berguna. Kau cukup pandai melihat, mencari jalan mati sendiri. Tanganku. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Kutukan jubah Kaisar Naga berlaku. Pakaian ini, ternyata benar-benar jubah Kaisar Naga. Tidak mungkin. Sampah ini, benar-benar yang tertinggi. Tuan Kaisar Surgawi. Kau yang tak tertandingi. Malam itu aku. Seharusnya aku memberitahumu. Aku adalah Kaisar Naga dari dinasti Xia. Tidak perlu panik. Hanya sedikit energi jahat. Begitu paham. Membuatku ketakutan. Baru saja aku benar-benar berpikir. Ini adalah jubah Kaisar Naga. Tuan Sen. Tolong selamatkan aku. Jangan biarkan tanganku patah. Diam. Tidak akan mati kan? Tidak akan mati. Hanya lenganmu ini. Mulai sekarang sudah tidak berguna lagi. Kau berbohong. Tuan Sen. Kau memberitahuku. Dia sampah ini, dia sedang menipu aku. Diamlah. Hanya energi jahat biasa. Istirahat beberapa hari dan semuanya akan baik-baik saja. Semuanya. Aku sudah mengidentifikasi. Pakaian ini sama sekali bukan jubah Kaisar Naga. Hanya sedikit. Hanya jubah biasa yang aneh. Jubah biasa yang agak aneh. Sen Langit Panjang. Mulutmu memang keras. Aku memang keras kepala. Fakta ini jelas bagi semua orang. Dia hanya mengalami sedikit. Terkena sedikit energi jahat. Dia tidak mati karena kutukan. Itu adalah jubah Kaisar Naga yang melihat anak ini. Hanya sedikit masalah. Melihat dia adalah pelanggaran pertama kali. Hanya memaafkannya. Baiklah, maka aku akan membuatmu mengerti dengan mati. Kau, coba pakai ini. Tuan Sen, tolong ampuni nyawaku. Aku memiliki ibu yang berusia 70 tahun. Dan anak-anak yang masih perlu diurus. Termasuk bayi berusia 2 tahun. Istriku bahkan sering sakit di tempat tidur. Kau benar-benar tidak berguna. Hadiah. Apakah ada yang bersedia mengenakan jubah ini? Aku bersedia memberinya 10 miliar. Semuanya tidak berguna. Kau saja. Tuan Sen. Tolong lepaskan aku. Aku berkata padamu. Jika kau hari ini tidak mau mengenakan jubah ini, aku akan segera membawa orang-orang untuk memusnahkan seluruh keluargamu. Li Xiaomo, jangan panik. Aku akan melindungimu dengan kekuatan sejatiku. Energi jahat itu. Aku akan menjaga keamananmu tanpa ragu. Benar-benar lucu. Di hadapan jubah Kaisar Naga, Ki seorang prajurit bintang 1 seperti apa? Apa yang bisa kau hitung? Lucu sekali. Kapan giliranmu? Kau seorang sampah. Aku akan menjaga keamananmu tanpa ragu. Prajurit bintang 1. Kenakanlah. Aku percaya Tuan Sen. Keterampilan dewa yang tak tertandingi. Aku baik-baik saja. Ini bukan jubah Kaisar Naga. Ini palsu. Sampai saat ini, aku ingin melihat sendiri. Apa yang bisa kau lakukan selain menggonggong? Hanya sedikit kekuatan jahat. Tidak layak disebut. Tuan Sen. Keterampilan bela dirimu tak tertandingi. Kekuatan jahat ini. 1111. Kau sama sekali bukan lawanku. Sampah. Cepatlah datang dan mati. Tak tertandingi. Apa yang harus dilakukan? Bukannya aku tidak akan melaporkannya. Waktunya belum tiba. Kau masih bersikeras.
Lihatlah 9 naga jahat tadi. Jubah ini benar-benar legendaris, unik dan tak tertandingi. Kecuali Kaisar Naga. Siapa yang melanggar akan menerima hukuman. Kutukan kematian dari jubah Kaisar Naga. Kabar angin menjadi kenyataan. Tidak mungkin. Ini benar-benar jubah Kaisar Naga. Anak ini hanya menantu terbuang keluarga Su. Bagaimana bisa ada hadiah yang begitu berharga? Paman, bagaimana ini bisa baik? Ini benar-benar jubah kematian Naga 9. Tidak mungkin. Sekarang, kalian semua percaya sekarang. Kau yang tak tertandingi. Tidak terduga. Jubah kematian Naga 9 ini, itu benar-benar ada di tangan Anda. Tetapi aku sangat berterima kasih padamu. Membawakan kejutan besar bagiku. Kejutan besar. Paman. Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku belum mencapai 1000 pembunuhan. Aku tidak ingin mati. Tenang saja, Paman ada di sini. Kau tidak akan mati. Maksud Tuan Sen akan membatalkan perjanjian. Apakah orang terkuat di Provinsi Yunzhou berada di sini, di hadapan banyak orang di ruang tunggu, melanggar perjanjian taruhan? Ya, Tuan Sen, kau adalah orang terkuat di Provinsi Yunzhou. Kata-kata harus dipegang teguh. Tidak terduga anak ini memiliki benar-benar ada jubah kematian Naga 9. Tidak heran begitu yakin itu warna hitam. Sekarang keluarga Sen dalam kesulitan. Kalah dalam taruhan. Kehilangan nyawa Sen Shaoye. Dan kehilangan harta kekayaan triliunan keluarga Sen. Salah satunya di Yunzhou. Keluarga Sen yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Salah satunya adalah menantu yang diabaikan oleh keluarga Su. Ikan asin yang busuk. Hari ini benar-benar akan berbalik. Aku sebagai petarung terkuat di Provinsi Yun. Tentu saja, janji 1000 uang. Jubah kematian 9 naga. Jika itu putih, kau harus turun. Berputar 3 kali di sekitar Hotel Yunting. Sambil merangkak, belajar menggonggong seperti anjing. Kemudian bunuh diri di depanku. Jika itu hitam, maka Sen Xiong akan mati. Aku, Sen Changkong, menyerahkan harta keluarga Sen senilai triliunan. Tentang apakah itu hitam atau putih. Aku, Sen Changkong, mengatakan bahwa dia hitam. Dia memang hitam. Aku mengatakan bahwa dia adalah dirinya sendiri. Dia hanya bisa menjadi putih. Setiap orang. Aku ingin bertanya, apakah jubah kematian 9 naga ini sebenarnya hitam atau putih? Kau yang menjawab. Menurut penilaian keluarga Sukami, jubah kematian 9 naga berwarna putih. Benar, benar. Bukan berwarna hitam. Keluarga Chen di Yunzhou memastikan, jubah ini berwarna putih. Keluarga Liu setuju. Keluarga Yu juga setuju. Ye Wushuang tidak setuju. Apakah kau masih berpikir sekarang? Jubah kematian 9 naga ini berwarna hitam. Bagus sekali kau menganggap kuda sebagai rusa. Keluarga Yunzhou Sen. Kumpulan budak yang merayu dengan berlutut. Daxia, kalian adalah aib. Kau yang tak tertandingi. Kau masih ingin tetap bingung. Sampai kapan? Sudah berbaring selama 5 tahun. Semua sudah terputus hubungannya dengan dunia. Kau masih ingin tetap polos sampai kapan? Bocah, meskipun kau menunjukkan apa yang bisa dilakukan jubah kematian 9 naga. Siapa yang berani di Yunzhou mengganggu keluarga kami, Sen? Tuan Sen, cepat, hukum mati sampah ini sebagai contoh. Pertunjukan ini sudah waktunya berakhir. Kalian, bagaimana kalian bisa begitu? Jubah kematian 9 naga jelas-jelas hitam. Mengapa kalian harus berbohong dengan mata terbuka? Orang lemah tetaplah lemah. Berjuang sebanyak apapun tetap tidak ada artinya. Kenapa masih berdiri bengong? Serang. Menindas 3 dunia selama 5000 tahun. Belum ada yang mengatakan bahwa aku adalah orang lemah. Sen langit panjang. Buka matamu yang seperti anjing dan lihatlah. Ini apa? Paman, mengapa kakimu menjadi lemas? Cincin Kaisar Kegelapan. Cincin Kaisar Kegelapan. Apakah aku mencuri itu? Benarkah dia istri Kaisar Kegelapan? Permaisuri, tak tertandingi. Aku tahu kau tidak akan menipu aku. Bagaimana? Apakah kita harus terus bertarung? Semua pergi. Jangan menghina Kaisar Kegelapan. Kaisar Kegelapan. Itu Sen Changkong. Bodoh. Menghina Kaisar Kegelapan. Mohon maaf. Sen Langit Panjang. Aku sudah bilang kau tidak bisa melawanku. Apakah kau sekarang percaya? Percaya. Hal ini bukan salahku. Itu anak durhaka ini. Mohon ampun, Kaisar Kegelapan. Paman, apa yang sedang kau lakukan? Jika kau tidak ingin mati, berlutut dan jangan bergerak. Apakah dia benar-benar Kaisar Kegelapan? Kaisar Kegelapan. Juga masalah ini. Tidak peduli dengan urusanku, Tuan. Dia membingungkan orang dengan kata-katanya.
Jika tidak, meskipun kau memberiku 100 keberanian, aku tidak akan berani mencuri wanitamu. Tuan, tidak. Orang yang terbaring di tempat tidur ini, sampah mati selama 5 tahun. Tidak mungkin itu adalah 3000 alam. Satu-satunya kaisar. Tuan Kaisar Kegelapan. Kalian pasti salah. Munculnya cincin kegelapan yang unik. Tidak terlihat palsu. Dan juga, itu bahkan tidak rusak sedikit pun. Mengenakan jubah kegelapan 9 naga. Tuan Sen, tadi kau tidak mengeluarkan ki sejati. Pasti itu ki sejatimu. Masih tertinggal di jubah kegelapan 9 naga. Melindungi sampah ini. Itulah sebabnya dia bisa lolos dari bencana. Pasti kebetulan. Benar. Tuan Kaisar Kegelapan berpergian. 10 tetua besar. Tidak mungkin tidak mengikuti. Kuil pemenggalan dewa. Melindungi Dharma. Lihatlah. Apakah dia memiliki orang di sekitarnya? Jangan bilang kau adalah Tuan Kaisar Kegelapan. Meskipun kau adalah pelayan Kaisar Kegelapan. Orang dewasa membersihkan toilet. Keluarga Su harus berlutut. Merayu dengan menjilat. Tapi kau, pantaskah? Keluarga Su kau, memang yang membersihkan toilet untukku. Tidak memiliki kualifikasi. Menurut pandanganku, kau hanya melihat. Tuan Sen benar-benar serius sekarang. Takut. Itulah sebabnya ingin berpura-pura menjadi Tuan Kaisar Kegelapan. Ingin mengelabui. Menurutku jubahmu ini, aku tidak tahu dari mana. Diambil dari tong sampah mungkin. Hanya dengan jubah ini, ingin berpura-pura menjadi Tuan Kaisar Kegelapan. Aku ganggu. Yang dikatakan oleh nyonya kedua dari keluarga Su. Sepertinya masuk akal. Ya, Tuan Kaisar Kegelapan yang gagah. Bagaimana mungkin menjadi bagian dari keluarga Su? Menjadi menantu yang tidak berguna. Kekuatan Tuan Kaisar Kegelapan tak tertandingi di dunia. Bagaimana bisa berbaring selama 5 tahun begitu saja? Baiklah, kau bocah busuk. Aku hampir tertipu olehmu. Su Yue, segera buang yang memalukan ini. Dibuang oleh mantan suami. Jangan memberikan masalah besar kepada keluarga Su. Menyebabkan masalah besar. Tak tertandingi. Jika jubah ini benar-benar bukan milikmu, maka mintalah maaf kepada semua orang. Kemudian kembalikan dengan cara yang sama. Kembalikan kepada Tuan Kaisar Kegelapan. Yue, mereka yang seharusnya minta maaf padaku. Sekelompok orang bodoh. Tidak bisa mengenali cincin Tuan Kaisar Kegelapan. Cincin Tuan Kaisar Kegelapan adalah Jenderal Pelindung Negara, Batian. Menghancurkan puluhan ribu pasukan Daxia. Kekuatan ahli dalam menciptakan. Dibuat dengan cermat. Cincin Kaisar Kegelapan. Semua pahlawan mengikuti perintah. Tentara besar yang kau perintahkan. Mengapa hanya kau seorang? Bocah. Kalau kau mau bayar, sewa beberapa figuran. Mungkin aku bahkan bisa percaya padamu sedikit. Apakah Sen Shaoye lupa? Dia, bahkan uang untuk figuran. Tidak bisa membayar semuanya. Kau yang miskin ini berpura-pura apa? Kau yang tak tertandingi. Jangan berpikir bahwa kau bisa menggunakan trik menipu beberapa orang. Menggunakan barang palsu untuk berpura-pura dan menipu di mana-mana. Apakah kau mendengar? Palsu. Kau, orang ini, hanya menghabiskan beberapa yuan untuk menggoda barang palsu yang kau beli. Sebelum kau berpura-pura lagi, tolong gunakan otakmu. Hanya Su Yue, gadis bodoh ini, bisa tertarik padanya. Kau yang tak tertandingi. Kau hari ini di wilayah kuil Dewa Pembantaian. Menyamar sebagai Tuan Kegelapan. Hari ini pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Menarik. Apa yang Anda tertawakan? Aku tertawa karena kau, keluarga Su, merayu orang berkuasa. Tidak ragu menjual diri untuk kehormatan. Aku tertawa padamu, keluarga Sen suka menindas yang lemah. Kau bilang kau adalah Tuan Agung Kegelapan. Lalu, apakah kau tahu? Tuan Agung Kegelapan memiliki kekayaan yang tak tertandingi di dunia. Keterampilan bela dirinya bahkan tak tertandingi di dunia. Jika kau adalah Ye Wushuang, apa yang bisa menandingi keluarga Senku? Aku bisa membiarkanmu hidup. Jangan menyusahkan anak ini. Di Yunzu, siapa yang berani mengatakan dua hal ini lagi? Bisa menandingi keluarga Sen kita. Drama pendek haha. Drama pendek haha. Tuan Sen. Haha, pergi dan kembali. Drama pendek haha. Satu-satunya di Yunzu. Seorang jenderal perang bintang 1. Drama pendek haha. Mengeluarkan napas dengan santai. Drama pendek haha. Akan membuatmu hancur berkeping-keping. Satu adalah naga sejati yang terbang di langit. Satu adalah anjing liar yang menunggu mati di pinggir jalan. Drama pendek haha. Bagaimana lagi bisa dibandingkan? Orang terkaya di Yunzu. Dengan satu kata dari aku, akan membuatmu bangkrut. Jenderal perang bintang 1. Dalam sekejap, aku bisa. Biarkan kau terhapus. Selesai. Anak ini benar-benar gila. Hadiah pernikahan senilai miliaran dari Sen Shao. Mungkin kau yang akan kehilangan. Aku bisa menekanmu sampai mati. Aku ingat ada seseorang tadi.
Kata ikan bau dan udang busuk. Aku memiliki mahar miliaran sendiri. Di mana? Katakan pada ikan busuk dan udang busuk. Hadiah pernikahan senilai miliaran dari Shen Shao. Keluarkanlah. Di mana? Hari ini aku tidak ingin menyusahkanmu. Asalkan kau berlutut. Seperti anjing. Jilat sepatuku bersih. Jilat sedikit. Aku memberikanmu 10.000 yuan. Masih belum menjilati sepatu Tuan Shen. Jilat cepat. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Jin Haina, aku memberimu 3 menit. Kirimkan hadiah pernikahan senilai miliaran. Kalau tidak, aku akan memusnahkanmu semua. Aku hancur. Kau yang tak tertandingi. Meskipun begitu, Tuan Kaisar Mings datang sendiri. Aku akan membunuhmu juga. Tuan, benda anjing ini tidak ada hubungan dengan keluarga Sukami. Jangan pernah membawa malapetaka ke keluarga Sukami. Diam. Jika bukan karena keluarga Su kalian, bagaimana keponakanku bisa seperti ini? Berakhir dengan nasib seperti ini. Seseorang datang. Hancurkan sampah ini. Hancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Seluruh keluarga Su, puluhan orang. Semua orang dalam keluarga Su akan mati bersama keponakanku. Ini tuduhan yang salah. Sejak Su Yue menikah dengan orang cacat ini, dia sudah diusir dari keluarga Su. Dan tidak lagi dianggap sebagai anggota keluarga Su. Tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Su. Mohon perhatian yang bijaksana. Ibu, apa yang kau katakan? Kau ini hanya merugikan. Menyebabkan masalah besar seperti ini. Dan masih ingin tinggal di keluarga Su. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Semua ini terjadi karena keluarga Su. Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Kau orang cacat ini. Bukankah kau mengaku sebagai dewa kematian? Bagaimana ini bisa terjadi? Kau hanya bisa bersembunyi. Kau tidak ada artinya. Ya Tuhan, bagaimana bisa keluarga Su kita mengalami nasib buruk seperti ini? Wu Shuang, bisakah kau menyelamatkan ibu dan adik perempuanku? Aku melakukannya karena kau. Aku bisa menyelamatkan nyawa mereka. Tapi dengan mahar miliaran, akan segera tiba. Apakah kalian yakin ingin melakukannya sekarang? Aku akan membiarkan Anda mati hari ini. Mati dengan hati dan mulut yang patuh. Jika setelah setengah menit, mahar belum tiba, kau harus berlutut dan bunuh diri untuk meminta maaf. Ksatria keluarga Shen. Mulai. Jangan. Miss Jin, pewaris keluarga Jin yang kaya, telah tiba.